Kita seringkali terhubung dengan ribuan orang, tetapi justru kita lupa siapa yang ada di samping kita. Nah, kita kembali lagi di ngobrol di meja makan. Ya. Tadi habis main handphone tadi ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi hari ini emang kita temanya nggak jauh-jauh daripada handphone. Ini penting nih ya, karena ya mungkin ini adalah bagian daripada yang sering kita jumpai ketika waktu setiap hari itu tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Itu ya wajar lah ya, wajar. Tapi nanti kita nggak ngobrol sisi jeleknya aja, maksudnya bahwa sekarang ini kan sudah sedemikian tergantung dengan yang namanya gadget. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol dan memberi peran pada diri kita sendiri, ini yang sering kali kita lupa nih, ya kan? Kita tadi yang saya bilang bahwa kita itu sudah terhubung, follower kita kan banyak. Kita punya teman di Facebook sekian ribu orang. Tapi kadang kita lupa nih, di meja makan ini, oh di situ ada anakku, oh ini di sini ada mama, oh ada di sini papa. Kadang lupa, saking apa? Saking asiknya. Wow. Nah, tapi itu yang akan kita bahas ya. Kita bahas secara santai aja. Ini ada cemilan, nanti ada, kita nyantai lah sesantai mungkin ya. Jadi, yuk ngobrol di meja makan. Ya, gini Senja. Nah, Senja ini kan ya hampir sehari-hari lah ya kita pegang handphone itu kan. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk nggak megang handphone 1 hari aja, kira-kira apa yang bakal Senja lakuin? Mungkin aku bakal nyoba lebih produktif ya, karena kalau misalnya aku sehari-hari main HP kan, lebih terhubung sama HP, main asik sendiri sama HP. Jadi mungkin lebih ngobrol-ngobrol sama papa, bisa sama teman-teman juga bisa. Terus? Ya itu ngelakuin hal produktif, mungkin bisa aja mungkin belajar atau latihan piano misalnya, latihan basket. Berarti dengan adanya handphone ini Senja ngerasa nggak produktif? Enggak sih, cuman mungkin kadang-kadang ya, karena sering asik sendiri paling ya. Asik sendiri. Ya itu kadang dia kalau sudah gini nih, wis lupa ada papa ada mamanya. Anak tunggal jadi ya kayak gini. Terus? Ya mungkin ngerasa ya kadang kurang merhatiin aja lah. Kurang merhatiin apa emang sengaja nggak mau diperhatiin? Merhatiin. Berarti yang pengen Senja lakuin kalau emang misalnya nggak ada handphone, hal-hal yang produktif. Ya, kalau dulu nih ya, kalau dulu itu kan papa itu kan baru pertama kali kenal handphone itu kan di awal tahun 2000-an itu ya. Dan itu pun handphonenya hanya sekedar calling, masih handphone sing seperti kayak gini, smart kayak gini. Nah dulu itu waktu SD, SMP, SMA ya kita nggak tahu apa itu handphone segala macam. Nah akhirnya yang papa lakuin, papa alami itu adalah lebih banyak bermain justru. Mainnya itu ya sama teman-teman di sawah. Papa kan hidupnya di kampung. Sawah, terus ngingu ayam. Tahu nggak ngingu itu ya? Enggak. Ngingu itu apa? Peternak. Peternak ayam, terus mancing, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang papa itu kangen. Kangen dengan momen-momen kayak gitu tuh yang kalau sekarang kan ya akhirnya pelampiasannya ke handphone emang. Kadang sejam 2 jam itu emang kadang kita nggak ngapa-ngapain ya cuman ngeliat itu aja. Dulu kalau sejam 2 jam itu diem ya papa nggak bisa, ya pasti ada aja yang dilakukan. Main kelereng, kayak main gelatik, main opo.
gitu. Nah, tapi kalau sekarang emang ya kita sadar lah bahwa emang dunia sudah berubah dan teknologi semakin canggih. Nah, cuman Papa itu pengen tahu, kalau di handphone Senja itu yang sering dipakai aplikasi apa? Yang sering banget. Kalau menurutku kayaknya aku seringnya buka IG ya, palingnya IG, sosmed sih lebihnya. Sosmed. Bukan yang itu bukan yang TikTok itu Iya, TikTok gitu. Ah, TikTok, YouTube, WA. Udah itu 4. TikTok, YouTube, WA, Instagram. IG. Nah ini Senja ini sebenarnya sering make aplikasi ini sebenarnya ada ini enggak aja? Maksudnya ada sesuatu yang bisa diambil nggak sih? Apapun lah ya. Maksudnya apakah hanya sekedar membuang waktu, killing time atau ada yang didapat dari 4 media sosial ini? Yang didapat pastinya mungkin lebih aware lah ya. Lebih Lebih aware? Gimana Iya, maksudnya? ya berita-berita kan biasanya sering lewat. Tapi ya harus dipilah-pilah maksudnya. Oke. Tahu cara bedain yang hoax mana. Ya lebih ya baca-baca juga kan bisa sekarang pakai digital. Tapi Nah ini kan ada empat media sosial yang sering dibuka Mas Senja ya. WA ini biasanya buat apa nih? Kalau ada Senja? temen. Oh ngechat dan gosip. Enggak. Astaga. Enggak Gosip. dong. Ngapain biasanya kalau WA itu? Biasanya ngechat-ngechat aja ngabar-ngabarin gitu. Grup sekolah ada juga di sini, kelas gitu. Tapi jarang kalau di grup sekolah gitu. Oh, Biasanya jarang. langsung private chat sama Japri. teman. Japri. Oh. Terus kalau yang Instagram itu biasanya ngapain nih? Aku sih rada sering ngepost ya kalau di Instagram. Sering ngepost. Lumayan. Oh, aktif juga kamu ini. Tapi maksudnya di akun Status. Oh, ada akun apa maksudnya? yang ini yang private. Oh, ada akun yang lain selain akun realnya. Bukan akun real, itu nggak ada yang fake. Ya sama aja, tetap aku, cuman aku tuh lebih sering post yang di second. Loh, kenapa? Ya, soalnya yang first itu biasanya itu kalau bahasanya Gen Z itu ya orang-orang sokap lah, nge-follow. Nggak paham, kayak gini-gini nggak paham ya. Jadi tolong dimengerti ya. Sokap itu nggak paham itu sokap itu. Maksudnya pertanyaanku kenapa kamu nggak membranding dirimu dengan satu akun misalnya? Aku tetap branding di satu akun itu, cuman rada lebih jaga image lah intinya. Oh, jaga image. Ya. Dari siapa dijagainnya image-nya? Kan maksudnya kan di first account itu lebih banyak followernya kan daripada yang second sama yang Oh, oke. Nah, terus kalau YouTube itu buat apa nih? nonton video. Nonton video. Kadang aku sering kalau malam itu biasanya ngeliat video podcast biasanya. Heeh. Nah, dari 4 itu ya menurutmu ada sesuatu yang kamu dapat nggak dari yang kamu harus WA, terus ya ini kegiatannya lebih interaktif ya kalau WA itu. Terus yang ketiga ini kan lebih pasif kamu, lebih banyak lebih ngelihat status orang. Itu bagaimana ini mengatur termasuk bagaimana memilih tadi berita hoax ini enggak itu gimana ya? Mungkin yang TikTok, IG sama yang YouTube. itu aku cuman sebagai viewer itu cuman buat seru-seruan sih sebenarnya, buat nothing serious. Maksudnya ada yang didapat misalnya ya itu aku lihat podcast atau mungkin aku lihat postingan IG-nya siapa ya, influencer mungkin, atau berita-berita aku sering baca. Oh, terus? Ya yang didapat pastinya lebih cepet. Kalau misalnya dalam inspirasi misalnya atau motivasi itu bisa nggak didapat dari itu? Kalau inspirasi motivasi aku lebih seringnya di YouTube sama di TikTok. Oh, di TikTok. Karena aku sering follow influencer yang misalnya nih ada influencer dari itu, aku boleh nyebut nggak? COC. COC
misalnya aku follow itu kan biasanya muncul-muncul FYP-nya kan gitu-gitu terus. Ya itu sih. Kalau kamu sendiri pengen nggak menjadi seorang yang menginspirasi orang gitu dengan media sosial yang kamu punya? Pengen banget karena itu pemanfaatan sosmed yang menurutku sangat berpengaruh. Oke, berarti emang artinya Senja ini mendudukan sebuah media sosial itu menjadi media ya, Iya. media untuk belajar atau media untuk mengekspresikan, ya, mengekspresikan sesuatu yang bisa menginspirasi orang kayak gitu ya. Bukan hanya sekedar ya untuk apa, stalking atau apa gitu, bukan hanya untuk itu ya. Bukan. Oke, diminum dulu atau dicemil. Ini enak nih. Oke. Ini bisa nih diganti dengan produk-produk nih. Bisa diganti dengan produk misalnya siapa. Silakan ini terbuka. Ini juga bisa nih di pricing produk ya. Boleh. Bisa. Bisa dong. Bisa. Ya buat para pemilik brand boleh nih. Nih. Ya. Sekarang gini ya. Kita tuh kan ngerasa handphone ini kan sudah ada di dalam tubuh kita ya, yang dimana emang kita ngerasa bahwa butuh yang namanya keheningan. Kadang handphone ini kan terlalu berisik ya, terlalu berisik itu kan ya bukan terlalu berisik dia notifikasinya, tapi terlalu berisik itu kan berita apa masuk, berita ini masuk, berita. Akhirnya kita tuh secara otomatis pengen tahu dan pengen update gitu kan. Walaupun kadang itu nggak Penting. penting dan harusnya itu kayaknya kok ngapain ya kita update ini gitu kan. Iya. Nah itu menurut Senja gimana sih, Jak? Maksudnya pernah nggak sih ngerasa handphonemu itu terlalu berisik banget gitu? Pernah nggak sih? Padahal ya nggak ada notifikasinya, udah matiin nggak gitu? Pasti sih. Sebenarnya ironik sih sebenarnya. Soalnya kan aku ngerasa di HP itu there's a lot of going on in the internet terutama. Terus ya cara aku mencegahnya buat terlalu apa ya, nggak terlalu peduliin lah intinya ya. Mungkin nggak terlalu sering-sering lihat berita-berita kayak nggak penting gitu. Mungkin ya seperlunya tahu yang penting-penting aja, yang ini berita ini penting buat aku. Ya itu yang Tapi kadang kan orang merasa bahwa kepo. Kepo dan ketika nggak terlibat itu merasa out of date gitu loh. Merasa nggak update. Ya kalau itu sih ya orang-orang lain aja yang mungkin terlalu sering lihat berita-berita gituan. Mungkin ya itu karena takut nggak dianggap sebagai orang yang update itu ya, akhirnya semua dikomenin, Atau semua istilahnya tuh ditimbun. Kudet apa itu? Kurang update. Oh. Aduh. Nah, itu yang terjadi ya, gejala-gejala yang kita itu seringkali harus merasa diri terlibat. Nah, sekarang aku pengen tahu, Senja itu pernah nggak sih ada momen-momen yang merasa ngobrol gayeng sama temen-temen lama tanpa adanya buka handphone? Pernah nggak? Kalau aku justru keluar sama teman itu ya harusnya tujuannya kayak gitu kan, maksudnya ngobrol lebih deep gitu kan. Tapi malah gara-gara HP ini rada Gak bisa. iya, kayak aku kayak orang lain atau aku mungkin nggak pernah kayak ada di obrolan itu gitu loh. Wah, parah itu. Iya, makanya itu. Terus kadang kalau misalnya aku misalnya lagi ngobrol tapi lagi pegang HP misalnya sama temanku itu kayak nggak, obrolannya tuh nggak real gitu loh, nggak apa ya, nggak ada gitu loh. Kosong ini ngobrol apa? Diam aja. Kamu pernah mengalami momen kayak gitu dengan teman-temanmu itu? Kadang korban, kadang pelaku. Tapi kalau melakukan itu kadang jarang sih, soalnya kalau aku keluar itu emang pengen quality time. Iya, betul.
Iya, iya, iya. Itu gimana ya, kita juga gambarinnya ya. Kadang aku juga sering tuh kayak gitu tuh. Apa, kita pengen ngobrol terus ternyata ketemuan tiba-tiba dia lebih umek dengan handphonenya, itu kayak gimana gitu loh. Kayak Tapi kalau ada. papa itu sebenarnya sih komit kalau kayak gitu, ketemu sama orang itu mesti handphonenya tak balik. Tak balik atau itu terus ya fokus ngobrol gitu. Sering, makanya kadang itu papa sering sering kali dibilang, wah lambat jawab WA gitu kan. Kadang papa kalau ngobrol tatap muka kayak gini ya, terus tak taruh. Pada tak taruh itu ya sebisa mungkin aku untuk tahan untuk nggak membuka handphone karena menurutku penting loh. Deep terus emosi, gimana kita minimal ada sesuatu yang bisa diobrolin lama itu daripada kita handphone tuh. Kayak misalnya kita ngobrol berdua gini, tapi megang HP tuh kayak ada orang lain. Betul, betul kayak ada orang lain. Koyono opo energi yang Iya. membuat kita nggak nyaman gitu. Ya, 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 betul. Nah, berarti menurutmu itu sebenarnya handphone itu bisa membantu kita atau sebenarnya mengalihkan kita terhadap sesuatu sebenarnya? Gue sih bukan tentang HP-nya sih. HP kan ya dia lo diam aja gitu Iya loh sih, kan. betul, betul, betul. Yang gerak kan ya orangnya kan Yang punya. yang punya. Terus ya menurutku sih bukan HP-nya tapi cara makainya. Itu penting, cara makainya. Ya tahu gitu loh situasi. Kalau misalnya ya lagi ngobrol gitu kan ya harus lah, itu etika juga kan. Terus kalau misalnya emang lagi pengen pakai HP atau apa gitu mau posting misalnya. Iya, iya. Nah, ada nggak sih hal yang positif yang kamu dapat dari handphone ini, positifnya? Selain yang tadi tuh. Positifnya sebenarnya aku tuh phone addict bukan, tapi lebih ke aku lihat isi dari postingannya yang orang lain. Jadi mungkin postingan-postingan itu menginspirasi itu tak sih sebenarnya. Menginspirasi ya. Oh, itu yang aku rasa juga. Terus mempercepat arus teknologi juga kan ya, dengan perkembangannya. Oke. Jadi tambah canggih, tapi mungkin itu rada kontroversial ya, yang perkembangan itu ya. Mungkin ada tuh orang-orang yang masih old is gold kan. Old is gold, pokoknya yang jadul itu pokoknya the best. Best. Iya, 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 iya. Berarti emang banyak hal sih ya dari sisi yang bisa kita explore dari handphone, mulai dari yang positif, dari yang negatifnya. Tapi saya sepakat tuh dengan Senja yang bilang bahwa ini bukan perkara handphonenya, tapi perkara orangnya memakai itu. Dan ini menjadi catatan penting nih. Ini saya nggak ngajarin ke dia ngomong kayak gitu loh ya. Tapi emang Senja sendiri omongannya itu. Ya. Oke, sebenarnya lebih menarik lagi, tapi kita sudahi dulu untuk membahas handphone. Kita akan ketemu di episode yang lainnya. Hidup ini bukan cuma soal offline dan online, tapi hidup itu perkara hadir untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itu poinnya. Nanti kita akan kembali lagi di Ngobrol di Meja Makan.